Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sahabat-sahabat semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan beberapa pesan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis yang berkaitan tentang akhlak. Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih pernah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang ro'a melihat di antara kalian mungkaran, sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup merubah dengan tangannya kemungkaran tersebut, maka hendaknya dia falyughayyirhu bilisanihi, maka dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati, kemudian apabila tidak sanggup pula dengan lisannya dia merubah kemungkaran tersebut, fa biqalbi, maka dia di dalam hatinya membenci kemungkaran tersebut. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah serendah-rendahnya iman, selemah-lemahnya iman. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini terbesit dalam benak saya untuk menyampaikan fenomena yang telah terjadi kemarin, khususnya di kampung atau desa Maracang, telah ditemukan pedagang yang menjual minuman keras. Bahkan minuman ini sudah memunculkan korban, sudah menimbulkan korban, beberapa orang yang meninggal. Dan sebelumnya ini telah ditemukan di Kecamatan Pleret, ada beberapa orang yang meninggal, dan minuman ini dikenal dengan minuman ciu. Ini adalah minuman di antara minuman yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu yang memabukkan walaupun sedikit, maka itu sudah memiliki kategori haram. Kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu, setiap yang memabukkan itu adalah haram, baik kecil ataupun banyak, sedikit ataupun banyak. Sahabat-sahabat, kaitannya masalah ini dengan hadis yang telah disampaikan di muka, bahwasanya di sini ada garis besar bahwasanya
ada yang harus digarisbawahi di sini. Siapa sih yang bisa atau mampu atau diperbolehkan untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya? Di sini perlu dicatat bahwasanya orang yang boleh merubah dengan tangannya adalah orang yang memiliki kekuasaan. Contoh misalkan di sebuah keluarga, maka seorang suami atau ayah yang dia adalah yang berhak untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka boleh, karena itu dalam satu wilayah kekuasaan dia. Lebih jauh dari itu, di satu kabupaten, maka yang berhak untuk merubah kemungkaran adalah bupati atau aparat-aparat negara, ya, yang itu sifatnya diakui, maka boleh untuk merubah atau ingkarul mungkar dengan tangan, dan itu memiliki hak kewenangan. Tidak boleh yang lainnya, ya, atau individu untuk merubah kemungkaran seperti misalnya kemungkaran yang berkaitan dengan kerusakan di satu kampung atau kota. Apabila kemungkaran itu dilaksanakan oleh individu, kemudian nanti timbul mafsadat atau kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh. Kecuali ingkarul mungkar itu akan menimbulkan atau meminimalisir, ya, kemungkaran atau kerusakan yang akan ditimbulkan. Contoh semisal negara atau aparatur pemerintah, ya, yang mengelola, ya, untuk merubah kemungkaran tersebut, maka ini maslahatnya akan timbulkan lebih baik, ya, atau kemaslahatannya akan merata dan tidak akan menimbulkan kerusakan. Itu fenomena yang biasanya sering terjadi. Pemerintah lebih berkuasa. Yang akan lebih ditekankan di sini adalah yang berkaitan tentang ingkarul mungkar dengan tangan, yaitu contohnya penguasa, ya, merubah kemungkaran tersebut. Contoh misalkan si penjual, ya, minuman yang merusak, ya, atau bahkan menimbulkan, ya, kematian, ya, maka pemerintahlah, atau contohnya misalkan bupati. Yang di sini saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa pada Bapak mantan Bupati Purwakarta, Bapak Deddy Mulyadi, ya. Terima kasih atas partisipasinya atau tanggung jawabnya yang besar terhadap masyarakat, sangat cinta, ya, untuk kemaslahatan umat ini. Sangat salut. Semoga sehat selalu. Meskipun saya belum pernah jumpa dan berkomunikasi, maka dengan, ya, video ini semoga menjadi acungan jempol, ya, bisa dilihat oleh beliau. Dan ini salut sekali, ya. Semoga tetap terus, ya, perjuangan Bapak Deddy, ya, untuk kemaslahatan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, ya. Sangat baik sekali apa yang diperjuangkan oleh Bapak mantan Bupati Purwakarta, ya. Ini sangat luar biasa apresiasinya terhadap, ya, norma-norma atau etika-etika Islami, ya. Karena perjuangan beliau itu sangat Islami kalau saya lihat, berkaitan dengan etika-etika atau adab-adab Islamnya, berkena atau mengena dengan hadis-hadis Rasul.
contoh beberapa hadis Rasul ya yang relevan dengan apa yang dilaksanakan oleh beliau. Contohnya misalkan hadis yang mulia Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaatnya besar untuk manusia yang lain. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai warga Purwakarta. Semoga Purwakarta ini menjadi Purwakarta yang istimewa dalam berbagai segi, dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, etika moral, dan juga sumber daya manusia, sumber daya alamnya juga dapat diatur. Semoga Purwakarta subur makmur, masyarakatnya dekat. Amin.